Berjumpa kembali dalam layanan Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Erien Mamengko Hamantoham, yang saat ini diberi tugas melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Bethlehem Malino. Dan di pagi hari ini kita akan bersama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah yang penuh kasih. Sungguh-sungguh kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna, yang memberi kami nafas hidup, kekuatan, kesehatan, sehingga dengan limpahnya kami boleh merasakan syukur atas kebaikan Tuhan yang nyata. Dan kami akan mengawali pagi ini dengan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuntun kami dengan hikmat dari-Mu ya Bapa, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan terutama dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menyambutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan sumber sukacita kami. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari surat Roma, pasal 15 ayat 10 sampai ayat 13 yang menyatakan demikian. Selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Selanjutnya kata Yesaya, tunas Isai akan muncul dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan. Dahulu, saya sering sekali mendengar sebuah nasihat yang menyatakan seperti ini. Pagi-pagi sebaiknya tidak diawali dengan pertengkaran, dengan perselisihan, ataupun dengan keributan. Tetapi pagi hari awali dengan rasa syukur, bangun pagi dengan sukacita, awali hidup dengan rasa syukur. Kenapa? Karena melalui rasa syukur dan sukacita, maka kita mengimani bahwa segala sesuatu yang diawali dengan baik, maka akan dijalani sepanjang hari, juga dengan hal yang sama. Tetapi ketika kita mengawali hari dengan keributan, dengan pertengkaran, dengan perselisihan, maka tidak jarang sepanjang hari pun kita dipenuhi dengan begitu banyak tantangan yang membuat kita kurang merasakan sukacita yang seharusnya kita miliki. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan kepada kita yaitu menghidupi pengharapan. Kalau kita merujuk dari pembacaan Alkitab di hari ini, orang yang lemah dan orang yang kuat, berdasarkan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, maka saya mengajak kita semua untuk bersama hadir dalam sebuah perenungan. Apakah kita hari ini merasakan kebahagiaan itu? Atau adakah sukacita yang bisa kita terima dari hati dan kehidupan kita? Tidak jarang banyak orang yang mengatakan hidupnya indah, hidupnya baik-baik saja, hidupnya berjalan begitu saja. Tetapi tidak sedikit orang merasakan bahwa kata bahagia itu hanya sebatas teori atau hanya sebatas kata-kata. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita renungkan bersama. Apakah kebahagiaan itu hadir dalam kehidupan kita, atau kebahagiaan itu hanya sebatas yang kita harapkan terjadi? Kenapa demikian? Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, banyak orang berupaya untuk menemukan kebahagiaan dengan berbagai macam cara. Ada yang mengejar dengan materi, ada yang mengejar dengan mencari kesenangan dunia, dan tidak sedikit orang yang mencari kebahagiaan dengan cara-cara yang Tuhan tidak perkenankan. Sehingga apa yang didapatkan? Kebahagiaan itu semu. Sukacita itu hanya sesaat. Itu tidak berlanjut, bahkan seringkali setelah sukacita yang sesaat dirasakan atau kesenangan yang sesaat, justru ada kesedihan yang melanjutkan. Kenapa firman Tuhan hari ini menjadi renungan yang sangat penting untuk kita renungkan bersama? Kalimat yang disuguhkan sederhana.
bahwa bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Ada keterkaitan besar antara kata sukacita dan pujilah Tuhan. Dari hati yang bersukacita timbul rasa syukur untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi kita seringkali tidak menyadari bahwa sukacita yang sesungguhnya hadir, yaitu rasa yang Tuhan beri dalam kehidupan manusia dengan segala proses hidup yang bisa dilewati. Paulus memberi nasihat kepada jemaat di kota Roma, bahwa ketika kita hanya berbicara yang lemah, yang kuat, kita seperti menggolongkan tentang orang-orang yang diberkati dan orang yang tidak diberkati. Padahal kata lemah dan kuat yang dimaksudkan Paulus di sini ialah tentang orang-orang yang merasa punya kuasa dan menindas mereka yang tidak memiliki apa-apa. Orang-orang yang merasa diberkati lalu menilai kehidupan orang seakan-akan tidak diberkati. Sesungguhnya tidak ada kehidupan yang Tuhan tidak berkati. Hanya saja tidak semua orang merasakan berkat Tuhan dengan cara yang sama. Sehingga Paulus mengingatkan bahwa biarlah yang kuat menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Karena persekutuan bertumbuh bukan karena kelimpahan kita sendiri, tetapi tentang bagaimana kelimpahan yang kita miliki juga melimpahi orang-orang di sekeliling kita. Persekutuan hadir bukan karena kemenangan satu orang, tapi tentang bagaimana pengharapan hadir bagi semua orang yang terlibat di dalamnya. Firman Tuhan hari ini katakan, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kapan terakhir kali kita memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh? Beberapa orang seringkali salah menafsirkan tentang kata memuji nama Tuhan. Banyak orang yang berpikir bahwa memuji nama Tuhan cukup dengan kata-kata. Tetapi yang dimaksudkan oleh Paulus ialah, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa. Tidak ada orang yang terbatas dengan daerah asalnya, dengan siapa dia, dengan latar belakang apa dia. Tetapi segala bangsa menandakan bahwa setiap orang punya kesempatan yang sama untuk memuji nama Tuhan. Merasakan dengan hati limpahan rasa syukur yang boleh diungkapkan sebagai puji-pujian di hadapan Tuhan. Bukan puji-pujian kosong yang hanya sebatas kata-kata. Bukan hanya puji-pujian yang kita lantunkan tetapi tidak kita imani dengan hati kita. Sehingga dikatakan selanjutnya, kata Yesaya, tunas Isai akan muncul dan dia akan bangkit memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Kata tunas Isai di sini mengutip perkataan dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 10. Apa yang dimaksudkan tunas Isai di sini? Ialah janji yang digenapi dalam diri Kristus, sehingga kehadiran Kristus yang bangkit dan memerintah bangsa-bangsa, kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan, bahwa memanggil bangsa-bangsa agar bersama Israel memuji Tuhan, maka tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi dapat dipisah, serta antara golongan kuat dan lemah dan golongan-golongan lainnya tidak akan ada lagi. Tidak ada penggolongan tentang orang-orang yang dianggap layak dan pantas, serta orang-orang yang dianggap tidak layak dan tidak pantas. Pengharapan ini hadir untuk semua orang dalam segala keberadaan hidup yang Tuhan beri. Sehingga di bagian akhir yang menjadi kalimat berkat ialah, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan, sukacita, damai sejahtera, pengharapan. Ini menjadi sesuatu yang penting karena seringkali ayat 13 menjadi ayat yang digunakan oleh setiap pelayan firman untuk menyampaikan kalimat berkat. Berkat bahwa semoga Allah yang merupakan sumber dari segalanya memberi atau melimpahi kita dengan pengharapan akan sukacita, damai sejahtera, dan berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Pengharapan adalah sebuah kepastian iman dalam menanti kebaikan Tuhan yang nantinya akan kita rasakan. Orang yang tidak punya pengharapan adalah orang-orang yang tidak punya pandangan akan masa depan. Mereka meragukan akan hari esok. Setiap orang yang punya pengharapan, punya keyakinan iman bahwa pertolongan Tuhan hadir di hari kemarin, hari esok pun akan demikian. Sehingga sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, melalui seluruh rangkaian firman Tuhan ini, kita semua diingatkan dalam satu hati dan satu pandangan bahwa sesungguhnya kehadiran Kristus memberikan pengharapan bagi setiap orang yang mungkin terkulai, bahkan putus dalam menanti dan berharap. Kehadiran Kristus mengingatkan saya dan Anda bahwa kita semua punya kesempatan yang sama. Ia hadir untuk memberi hidup bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sukacita dan damai sejahtera mungkin sesuatu yang seringkali kita gumulkan untuk hadir. Tetapi pagi ini kita diingatkan bahwa ketika kita menaruh pengharapan kita, maka ia adalah sumber pengharapan yang akan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Mungkin untuk kita ya itu sebatas kata-kata. Tetapi pagi ini kita semua diingatkan bahwa setiap kata memiliki kuasa ketika kita meletakkannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan kepada tiap orang. Hari ini Anda boleh limpah, tapi jangan lupa untuk berbagi kelimpahan itu. Hari ini Anda boleh lemah, tapi jangan hilang pengharapan. Sehingga melalui kalimat berkat ini kita percaya bahwa sepanjang hari ini kita awali dengan rasa syukur. Maka sepanjang hari ini juga kita akan nikmati dalam kelimpahan bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Ada masa di mana kami lemah. Ada masa di mana kami merasa tidak kuat. Ada masa di mana kami merasa tidak mampu. Tetapi melalui firman-Mu kami belajar dan percaya di dalamnya bahwa pengharapan yang asalnya dari Tuhan memberi kami keyakinan bahwa damai sejahtera dan sukacita akan senantiasa kami temukan dan rasakan dalam kehidupan ini. Dalam kelimpahan ingatkan kami selalu untuk berbagi sukacita yang kami miliki. Tidak menjadi batasan untuk kami menilai kehidupan kami lebih diberkati daripada sesama kami yang lain. Tetapi dalam segala kekurangan pun, jangan biarkan iman dan pengharapan kami hilang ya Tuhan. Sehingga kami percaya bahwa kekuatan melalui firman Tuhan akan selalu meneguhkan hati dan hidup kami hari ini, esok, dan seterusnya. Kami juga mau bersama-sama berdoa. Secara khusus, mari Bapa di sorga, berkatilah seluruh rangkaian kehidupan yang akan kami jalani di sepanjang hari ini. Bahkan dalam seluruh rancangan-rancangan kami, kiranya Tuhan mudahkan, beri kuat dan sehat, pertemukan kami dengan pribadi-pribadi yang luar biasa, sehingga kami boleh bersama-sama hadir untuk saling memberkati. Kami juga berdoa untuk seisi rumah tangga kami Tuhan, keluarga yang Tuhan berikan. Sehingga ajar kami untuk menjadi pemberi berkat atau pembagi sukacita dalam kehidupan berumah tangga dan berkeluarga. Apapun tugas tanggung jawab kami di dalamnya. Bahkan ketika kami akan melanjutkan tugas bekerja, bahkan bersekolah ataupun berkuliah, Tuhan pimpin kami, Tuhan tuntun kami, sehingga kami boleh mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk seluruh langkah pelayanan kami ya Tuhan, dalam kehidupan kami bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap pemimpin yang hadir, Tuhan beri hikmat, sehingga mereka boleh memimpin dalam kebijaksanaan, dan kami yang boleh hadir di dalamnya boleh diberkati selalu. Bahkan kami berdoa secara khusus untuk kegiatan persidangan sinode tahunan yang sedianya akan dilaksanakan di Samarinda pada tanggal 7 hingga pada tanggal 9 Maret bulan ini. Tuhan berkatilah seluruh panitia yang terlibat di dalamnya, sehingga seluruh kegiatan persidangan boleh berjalan dengan baik dalam perlindungan Tuhan. Setiap putusan yang hadir dari tiap-tiap jemaat boleh dihadirkan dalam perjalanan yang ditempuh dengan penuh selamat tiba dengan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan tugas tanggung jawab sebagai bagian dalam persidangan nantinya. Kami juga berdoa untuk rancangan untuk peneguhan pendeta sebagai pelayan firman dan sakramen yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret nanti. Kiranya itu juga boleh berjalan dengan baik. Setiap bagian yang terlibat di dalamnya
Terutama ya Tuhan, para vikaris yang nantinya akan diteguhkan, boleh diberikan kesiapan mental dan hati, untuk boleh satu hati memberi diri sepenuhnya melayani Engkau dalam ladang pelayanan-Mu ya Tuhan. Kami yang menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Amin. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita di sepanjang hari ini.